Mau bisa bikin bika Ambon, lembut, kenyal, berserat. Dengan peralatan sederhana, dijamin ini bikin nagih bika Ambonnya. Kamu bisa juga untuk buat jualan. Ini bika Ambon bisa bertahan 3 hari di suhu ruang. Atau jika kamu kepengen menikmati bika Ambon setiap saat, ketika kamu kepengen, kamu bisa menyimpannya di freezer ya. Ini olahan bika Ambon ini bisa kamu frozen, dan sesaat kamu mau makannya, kamu normalkan suhu, kemudian kamu kukus sebentar atau kamu panggang di microwave sebentar. Ini bika Ambonnya akan lembut dan kenyal seperti baru lagi. Ini cara termudah menikmati bika Ambon. Jadi nggak perlu kamu bikin setiap hari atau bikin kapan pas kamu mau. Kamu tinggal keluarkan stok bika Ambon frozenmu. Biasanya aku mengemas kecil-kecil ya teman-teman. Atau juga bisa kalian tawarkan bika Ambon frozen. Sebelum kita membahas cara pembuatannya, sekilas aku mau bahas ini terbuat dari santan yang banyak ya teman-teman. Nah, kemudian aku nanti menambahkan butter. Butter boleh kalian pilih sesuai dengan kelasnya aja. Ini aku pakai butternya Corman Petisi ya teman-teman. Kalau mau yang enak kalian pakai Wisman atau pakai merek lainnya. Ini kita panaskan dulu santan, kita masak bersama daun pandan. Ini aku bikin yang pandan ya teman-teman. Kalau kalian mau bikin yang kuning, yang biasa pakai serai, pakai daun pandan, pakai kunyit dan daun jeruk, itu bisa tinggal tambahkan bersama santan tadi. Aku menggunakan tepung sagu alini di mix dengan tepung tapioka Pak Tani. Untuk biang aku aktifkan dari terigu cakra kembar. Tapi kalau mau bagus lagi tepung sagu aja. Cuman tepung sagu alini ini agak mahal ya teman-teman. Jadi bisa kalian mix sesuaikan dengan harga jual kalian. Ini kali ini aku bikin full pakai sagu. Untuk yang full sagu, ketika di freezer itu biarpun sudah berbulan-bulan, tekstur kenyal itu nggak hilang. Nah, tapi kalau yang pakai tapioka, kalau sudah lama itu tekstur kenyalnya menjadi hilang. Jadi tersisa hanya lembut saja. Karena ini pakai resep premium, 10 kuning telur, ditambah 2 telur utuh teman-teman ya. Untuk resep ekonomis kapan-kapan aku bahas lagi menggunakan 4 atau 5 telur. Nah, jadi terserah kalian mau pilih yang mana, mau di mix, mau full sagu, atau mau full tapioka. Jadi nggak masalah, bedanya nanti cuma di tekstur aja ya teman-teman. Semakin bagus kualitas tapioka atau tepung sagu kalian, maka bika Ambon kalian juga hasilnya akan semakin bagus. Bahan lainnya setelah tapioka atau sagu, kita butuh telur ya teman-teman. Kemudian kita butuh butter supaya lebih wangi, lebih bertahan kelembutannya. Nah, cuma butternya sini nggak banyak-banyak. Nah, tapi resep terbaru ini aku menambahkan juga soda kue sedikit sesaat mau manggang, teman-teman. Biasanya aku hanya pakai biang dari ragi yang aku aktifkan dari terigu, kemudian dikasih gula, dikasih air kelapa ya, air kelapa aja. Jadi nanti dibiarkan sampai mengembang dulu. Ini untuk cairannya aku full pakai air kelapa ya teman-teman. Usahakan pakai air kelapa yang fresh teman-teman. Jadi warnanya itu nanti akan cantik. Nggak putek warnanya kalau kita pakai full air kelapa. Aku pakai Kemudian kita seperti ini, menambahkan teman-teman ya. susu bubuk untuk Nah, memberi rasa gurih dan aku membentuk pakai ini kelembutannya ya. dulu ya. Butter boleh pakai yang Karena mana ini tadi naiknya aja ya, tinggi udah tadi banget, aku akhirnya sebutin. aku Dan berubah nggak pindah lupa ke gula ya teman-teman. serai lagi pakai Setelah daun jeruk, santannya mulai dingin, pakai daun barulah pandan lagi kita ya. Nah, mulai ini aku mau bikin bekerja ya yang teman-teman. Kita udah pasta siapkan tadi pandan telurnya ya teman-teman. teman-teman. Nah, Jadi aku menambahkan pembuatan pasta penyedapnya pandan aku aja. lepas teman-teman. Ini merek Pakai Hammer ya. 10 Untuk merek bebas aja kalian pakai apapun kuning ya aja. teman-teman, sesuai selera kalian Ini aja. gulanya aku pakai 500 Nih, gram. Jadi aku nyiapin 500 gram. gula. Nah, teman-teman kita mulai. Pertama kali tentunya kita bikin adonan biang. Apabila adonan biang kita itu berbuih atau berbusa sekitar 10-15 menit, barulah kita mulai kerja. Ini kita campur semua ragi, gula, terigu cakra kembar tadi, kemudian dikasih air kelapa. Terus kita tutup, kita biarkan sampai berbusa. Setelah tercampur rata, teraduk rata, tidak bergerindil-gerindil, kita lanjut. Setelah itu ragi kita sisihkan, kita ambil telur, 10 butir kuning telur dan 2 butir telur utuh, kita aduk bersama gula sama air kelapa sedikit. Kita aduk rata sampai gula larut aja ya teman-teman.
Seperti ketika kita pembuatan brownies itu gulanya sampai larut, nggak perlu sampai betul-betul berbuih sampai putih berjejak gitu ya kocok telurnya, karena nanti kalau terlalu lama ngocoknya akan jadi seperti bolu atasnya. Jadi ini disarankan memang manual seperti ini ya teman-teman. Saya memang tidak menganjurkan menggunakan mixer untuk cara jadul ini. Kemudian setelah sekitar 5 menit kita pengocokan itu ya, tadi itu sampai gula larut, agak berbusa sedikit, baru kita ayak tapiokanya atau sagunya ke dalam adonan telur. Kenapa harus diaduk? Biar tidak bergerindil-gerindil teman-teman. Jadi lebih mudah menyatu. Nah, habis itu nanti baru kita memutar aja dulu supaya jangan sampai tepungnya beterbangan kemana-mana. Jadi setelah tepungnya larut semua, kena air, barulah kita tabok vertikal dari atas ke bawah. Ini gerakan memutar pelan aja teman-teman ya, seperti itu. Kalau memang kalian nggak punya whisk, boleh aja kalian pakai mixer ya, tapi jangan kecepatan tinggi ya teman-teman, di kecepatan nomor 2 aja. Nah, tapi nanti di tahap keduanya kalian harus tetap ditabokin untuk membentuk seratnya supaya panjang-panjang seratnya itu tinggi ke atas gitu, nggak patah-patah gitu ya. Bersamaan tepung tadi juga kita memasukkan susu bubuk ya teman-teman. Susu bubuk di sini fungsinya memberi rasa gurih dan membuat lembut juga bika ambon yang kita bikin. Tapi di sini nggak boleh terlalu banyak susunya bubuknya ya. Kalau kebanyakan nanti kulit bawahnya tuh makin tebal. Kemudian aku mulai menabok seperti ini prosesnya, naik turun ke atas ke bawah, vertikal tegak lurus. Boleh dengan manual tangan kosong. Ya, dari atas seperti kain koplok-koplok ya, pakai telapak tangan, atas bawah seperti itu, sampai tercampur rata, sampai kalis ya adonan itu. Nah, ini adalah ciri adonan sudah kalis, dijatuhkan itu nggak putus. Kalau dijatuhkan adonan dari atas tuh terbentuk layer, jatuhnya segitiga. Nah, seperti itu ya, terlihat bening, transparan, seperti nggak putus. Kemudian lanjut kita masukkan adonan biang tadi yang sudah aktif ya, sudah berbusa-busa seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau begini nanti dijamin bika ambon kalian akan mengembang sempurna. Kemudian barulah kita masukkan santan tadi ya. Santan udah kita campur bersama air kelapa juga. Nah, diaduk rata, baru kita biarkan mengembang sampai dengan 5 jam ya teman-teman. Kemudian aku menambahkan pasta pandan merek Hammer tadi ya teman-teman. Jangan terlalu banyak ya, biar warnanya itu nggak terlalu gelap. Aku suka warnanya sop-sop. Nah, kemudian kita masukkan butter yang sudah kita cairkan tadi. Masukkan butternya nggak boleh masih keadaan panas ya teman-teman. Aduk rata seperti itu aja, nggak usah kencang-kencang. Barulah kita biarkan sampai mengembang. Ini naik nanti sekitar 2 kali lipat ya teman-teman. Ini kita tutup sama serbet aja habis ini. Setelah fermentasi sudah pas, kita nanti buang udara dulu ya teman-teman sebelum dituang ke loyang. Nah, jangan lupa kita panaskan loyangnya. Di bawahnya itu saya kasih pasir ya teman-teman. Itu pakai bekas panci. Nah, seperti itu adonannya tadi kita buang udara dulu. Saya memanaskannya tadi sekitar 15 menit ya teman-teman. Jadi biar panasnya merata. Ada pasir di bawah itu. Kalau kalian nggak punya pasir, bisa kalian ganti abu gosok yang untuk cuci piring itu. Biasanya ada di tukang-tukang sayur itu ya. Tukang sayur atau di pasar-pasar tradisional. Itu alasnya, baru kasih ke aluminium foil di atasnya. Biar nggak debunya kemana-mana. Nah, itu untuk menjaga stabil panas loyang kita. Jadi itu bagus banget teman-teman. Dia nggak mudah gosong dan tetap menjaga stabil panasnya. Itu dipanaskan 15 menit ya. Jadi loyang bekas, pasir, kemudian loyang untuk nyetak bika ambonnya. Kita oles minyak teman-teman, supaya nanti dia mudah dicopot. Pastikan bunyi itu mendesis keras ya di awal tuh. Api cukup sedang cenderung kecil aja. Jadi dimasak dulu di luar itu memang agak lama, sekitar 40 menit sampai set, sampai kokoh, sampai serat-seratnya tuh bubble-nya pecah semua. Nah, nanti baru kita pindah ke oven. Ini teknik pengopenan cara jadul yang biasa aku pakai ya teman-teman. Jadi waktu pengopenan itu hanya untuk mematangkan bagian atas aja. Pastikan ketika kita memindahkan ke oven itu jangan goyang. Kalau goyang nanti seratnya bika ambon tuh akan patah-patah biasanya. Walaupun nggak mempengaruhi rasa ya, tapi untuk cantiknya jadi berkurang bukan? Ini teman-teman aku bagi tipsnya supaya lebih cepat matang. Kita ambil jerujinya dandang itu kan ada yang lubang-lubang. Kita tutup di atasnya tuh supaya lebih cepat matang, lebih cepat set ya.
dan pori-pori tetap terbentuk semua. Jadi nggak boleh ditutup rapat seperti itu, cari sarangan dandang. Nah, ini mulai terbentuk ya, ini sekitar 15 menit sudah mulai ada kelihatan. Itu apinya ya teman-teman, di sedang ya, sedang cenderung kecil aja itu. Jadi manggangnya memang agak lama. Jadi total pemanggangan ini sekitar 70 menit ya. Jadi di luar itu ada 40 menit, di dalam oven itu sekitar 30 menitan ya, sampai matang, sampai set. Karena kalau nggak set nanti dia kempes. Nah, ini pokoknya totalnya itu sampai 45 menit, sampai seperti ini teman-teman. Nah, itu sudah set. Sudah terbentuk serat-seratnya ya semua kan. Itu bubble-bubblenya sudah terbentuk semua sampai ke atas. Nah, saatnya kita memindahkan ke oven. Tapi jangan lupa ovennya udah dipanaskan dulu ya teman-teman. Di rak paling tengah itu udah saya siapkan pasir juga. Saya pakai abu gosok aja sih. Jadi dipanaskan dulu, setelah panas baru kita pindahkan ke oven. Nih, saatnya memindahkan, siap-siap kita. Ini suhu set 150 udah. Ini agak ribet, jadi saya keluarkan dulu. Yang penting abu gosoknya udah panas ya, jadi nanti saya tuang bersamaan. Yeah, come on, we're gonna rise up through the trials and tribulations. Together, hand in hand, we'll face every situation. In the depths of the darkness, we found our light. Through the stormy weather, we'll take flight. Every struggle we face, every tear we shed, we'll overcome it all. Ain't nothing we dread. Through the ups and downs, stand strong. In the journey of life, we'll carry on. With every step we take, we'll pave the way. Together as one, we'll seize the day. Sahabat Creator will never fall. Through the highs and lows, we'll conquer all. With every beat, with every rhyme, we'll find beauty in its time. Through the chaos and confusion, we'll find our peace. In the midst of the madness, our bond won't cease. Through the fire and flames, we'll emerge unscathed. In the face of adversity, we'll be brave. With every obstacle, we'll find a way. With every setback, we'll rise today. With every challenge, we'll grow stronger. With every Kuenya aku balik ya teman-teman, posisi supaya dia nggak kempes. Oke. Sahabat Creator will never fall. Through the highs and lows, we'll conquer all. With every beat, with every rhyme, we'll find beauty in its time. In the rhythm of life, we'll dance through the pain. In the melody of hope, we'll find. Yeah, come on, we're gonna rise up through the trials and tribulations. Together, hand in hand, we'll face every situation. Tara, ini hasilnya. Bika Ambon cantik, lembut, berserat dengan peralatan sederhana. Jika ada pertanyaan, tag saya di kolom komentar postingan. Pas respon. Terima kasih.